Selanjutnya kita akan membahas materi tentang mengubah objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Ya. Adapun perintah yang kita gunakan dalam kasus ini adalah perintah extrude. Tapi sebelumnya kita menggambar dulu atau kita gambarkan dulu objek 2 dimensinya. Misalnya circle. Ya. Jadi gambar circle ini mau kita buat menjadi sebuah silinder. Jadi kita letakkan di sini, kita klik. Lalu berapa radiusnya? Kita misalkan berikan 25. Maka terbentuklah sebuah circle dengan jari-jari 25. Seterusnya, kita ingin memberikan ketebalan pada circle ini dengan ketebalan misalnya 50. Jadi perintah yang kita gunakan untuk merubahnya menjadi objek 3 dimensi adalah perintah extrude ya. Lalu setelah kita extrude, kita enter. Artinya setelah kita masukkan perintah extrude, kita enter. Lalu pilih objek yang mau kita extrude. Di sini ada muncul select object to extrude. Jadi karena yang mau kita extrude adalah lingkaran, maka garis lingkaran yang kita klik. Ya, garisnya ya, kita klik. Lalu muncul di sini select object to extrude. Artinya apakah ada objek lain yang mau kita extrude? Itu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya ada, kita klik atau kita pilih lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada, langsung kita enter ya, kita enter. Lalu muncul pertanyaan di sini, height of extrusion, artinya tinggi silinder ini mau berapa? Ya, misalnya kita mau tingginya adalah 50, kita berikan 50. Angka yang tertera di sini yang 40 ya, yang di bawah, ini tidak menjadi patokan. Intinya berapa tinggi yang hendak kita berikan, tinggal kita masukkan aja angkanya. Di sini kita berikan 50. Setelah kita berikan 50, kita enter ya. Tapi sebelumnya perlu saya ingatkan, kalau kita ingin silinder ini penebalannya ke arah atas, maka mouse kita ini tarik ke atas atau arahkan ke atas. Setelah diarahkan ke atas, baru masukkan angkanya, baru di enter gitu ya, seperti ini. Tapi kalau kita ingin penebalannya ke arah bawah, maka mouse kita tadi arahkan ke bawah, masukkan angka, lalu di enter. Ini hal yang penting ya, hal yang penting. Jadi ini kira-kira penggunaan perintah extrude untuk menggambar atau merubah objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Oke, ini yang pertama. Bagaimana kalau kita misalnya menggambar itu menggunakan perintah rectangle untuk 2 dimensinya? Kita ketikkan rect, enter. Lalu misalnya kita berikan ukuran rectnya atau rectangle-nya at 30,35. Nah, seperti ini. Jadi ini sama saja ya. Kita ketikkan extrude, enter. Lalu pilih objeknya, kita klik. Lalu kalau ada lagi yang mau dipilih, select object to extrude. Kalau misalnya ada lagi objek yang mau kita pilih, maka kita pilih ya. Pemilihan secara bersamaan itu mengakibatkan penebalan juga bersamaan. Kalau kita ingin mengekstrud 2 buah objek 2 dimensi dengan tebal yang sama, maka bisa kedua objek itu kita pilih secara bersamaan ya. Tapi kalau tingginya tidak sama ya, maka kita lakukan penebalannya satu persatu ya. Kalau tidak ada, berarti kita enter. Lalu kita arahkan mouse-nya ke arah atas. Kalau kita ingin penebalannya itu ke arah bawah, maka kita arahkan mouse-nya ke bawah lalu beri angka. Tapi karena kita ingin penebalannya ke arah atas, maka kita arahkan mouse-nya ke atas lalu kita berikan tingginya misalnya 45, enter. Nah, jadi inilah box yang terbentuk. Bisa ya, kalau kita hide kembali, nah maka seperti inilah tampilannya. Ini solid ya, full ya, padat ya, sangat padat. Kemudian di sini perlu saya sampaikan sedikit ketentuan untuk mengekstrud ya, agar nanti hasil ekstrudnya itu adalah merupakan benda padat, maka ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi. Artinya nanti bentuk objeknya itu ya, sebenarnya kalau rectangle ini kan terdiri dari 4 buah garis ya.
Jadi kalau keempat garisnya ini sudah terjoin, kalau kita extrude, maka hasil extrude-nya itu adalah solid. Tapi kalau misalnya segi empatnya itu belum terjoin, ya, maka hasil extrude-nya itu nanti bukan merupakan sebuah benda solid. Kita ambil contoh misalnya, kita gambar objek sembarangnya menggunakan perintah line. Lalu kita klik di sini, lalu mau kita berikan ukurannya add 30. Ya, kita ulangi sedikit. Oke, sudah ya. Add 30 sudut 0. Gitu ya. Lalu add 40 sudut 90. Ingat kembali ya, materi sistem koordinat. Salah ya, kita undo. Add 40 sudut 90, kemudian add 30 sudut kembali 180, lalu kita close ya, C saja, enter. Oke, baik, ini kita gambar berdasarkan atau menggunakan perintah line. Kalau kita gambar sebuah rectangle dengan menggunakan perintah line, maka garis-garisnya itu ya, ini masih berdiri sendiri, tidak tergabung. Kalau tadi menggunakannya dengan perintah rectangle, maka keempat garis ini sudah terunion ya, terjoin ya, terjoin atau sudah menjadi satu kesatuan. Jadi sekarang kita ingin buktikan bagaimana kalau misalnya garis yang belum terjoin ini yang kita extrude. Ya, kita ketikkan hide, kita ketikkan extrude, lalu kita klik objeknya. Di sini tidak terpilih semua sekaligus ya, tapi nggak apa-apa, kita pilih saja semua sekaligus seperti ini. Kita klik ya, kita blok, enter. Lalu berapa tingginya? 45 ya, nggak apa-apa, kita masukkan 45, atau kita ya nggak apa-apa, kita masukkan 45, enter. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ini terdiri dari surface 4 penampang dengan ketebalannya 0 ya, tipis, sangat tipis gitu. Jadi kalau kita hide misalnya, nah, bentuknya seperti ini. Berarti box kita ini bukan box sebenarnya ya, hanya berupa surface, artinya bagian tipis, dia bolong ya di tengahnya. Kalau misalnya kita tampilkan dalam bentuk padatnya, ya misalnya kita beri warna dulu nih, kita berikan warna sama aja semua ya, properties, color, kita berikan misalnya merah. Kemudian kita ketik set, enter. Nah, maka seperti ini kondisinya. Dan kalau mau kita putar dengan putaran sendiri ya, free orbit, nah, seperti ini. Nah, jadi bisa kamu bandingkan akibat dari proses join tidak kita lakukan, maka hasil dari bendanya setelah kita extrude pun berbeda. Kalau ini adalah kondisinya solid, kalau ini dalam kondisi surface ya, atau permukaan tipis. Ini efeknya ya. Jadi bagaimana caranya agar objek yang seperti ini, yang dari 2 dimensi tadi dan belum terjoin, agar bisa nanti hasil extrude-nya itu solid seperti ini ya, maka tentunya garis-garisnya tadi harus kita join gitu ya. Oke, baik, ini kita normalkan kembali seperti ini. Nah, jadi caranya adalah kalau misalnya ini kita copy, atau kita Ctrl Z aja ya, tapi yang jelas tadi akibat tidak kita join, inilah hasilnya. Sekarang kita Ctrl Z, membatalkan perintah. Jadi bagaimana caranya agar nanti hasil joinannya ini atau hasil extrude-nya ini solid. Jadi ini harus kita join. Jadi perintahnya cukup kita ketikkan perintah join, enter, lalu pilihlah semuanya, enter. Jadi sekarang sudah terjoin. Jadi kalau sudah terjoin, kalau kita lakukan proses extrude lagi,
Kita klik sebuah garis saja sudah mewakili semua. Enter, karena pemilihannya yang lain tidak ada. Kita berikan tingginya berapa, misalnya 30. Kita hide seperti ini. Jadi sudah terbentuk sebuah objek solid 3 dimensi kembali. Bisa paham ya? Nah, jadi ini harus betul-betul dipahami agar dalam penggambaran nanti hasil ekstrudnya itu adalah solid 3 dimensi, bukan berupa sebuah surface. Kemudian perlu kamu pahami juga, misalnya kita gambar objek dari perintah lain ya, sembarang seperti ini. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi nanti di sini adalah, sedikit saya buat menggambarnya salah, tujuannya untuk memahamkan. Jadi kalau nanti kamu ingin mengekstrud dan hasilnya adalah solid, ya, hasilnya solid, maka ini tadi kita join. Walaupun nanti ini kita join, kalau kondisi garisnya seperti ini, maka nanti hasil ekstrudnya itu selalu surface. Kenapa? Karena ada objek di sini yang berlebih. Nah, jadi objek-objek yang berlebih ini tidak boleh terjadi. Ya, walaupun kamu join, nanti proses join itu dianggap tidak berhasil karena ada objek di sini yang berlebih. Atau bisa saja objek itu berkurang. Garis ini misalnya tidak sampai sini. Garis yang ini ya, tidak sampai ke sini. Misalnya dia punya jarak 0,0001 mili. Kalau sampai itu terjadi, maka proses join tidak akan berhasil dan proses extrude akan menghasilkan surface. Bisa dipahami ya? Jadi kalaupun misalnya kamu join, misalnya kita ketikkan join, lalu kita blok semua, enter. Ini sudah terjoin ya, memang berhasil terjoin. Cuman begitu kita lakukan proses extrude, enter, ya, di sini ada muncul apa? Kita ulangi sekali lagi, extrude. Kita klik objeknya, enter. Nah, satu objek, one object removed from selection set. Ya, kalau kita enter, tidak bisa di extrude. Itu efeknya ya. Jadi bagian ujung ini harus kita potong dulu, kita buang dengan menggunakan perintah apa? Kita gunakan perintah trim. Ya, demikian ya. Jadi proses merubah objek dari 2 dimensi ke 3 dimensi, perintah yang kita gunakan hanya perintah extrude. Dan agar extrude kita berhasil, ya, artinya hasil extrude itu adalah solid 3 dimensi, maka persyaratannya objek 2 dimensi kita itu sudah harus terjoin dan tidak boleh ada garis yang berlebih atau berkurang atau bertindih, ya, saling tindih. Misalnya di sini ada 2 garis, maka itu akan mengakibatkan proses ekstrudnya akan tidak berhasil. Paham ya? Ini penggunaan perintah extrude. Berikutnya, kita akan menggunakan perintah yang kedua untuk merubah objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Ya. Pertama sekali kita menggambar objek 2 dimensinya terlebih dahulu, tapi bidang gambarnya kita buat tegak. Di sini kan UCS-nya, posisi bidang X-nya adalah datar ya, seperti ini. Lalu kita lakukan pemutaran terhadap UCS. Jadi kita ketikkan UCS, enter, X kita putar terhadap sumbu X ya, enter, lalu berikan 90, enter. Sehingga sekarang bidang X kita sudah tegak seperti ini. Oke, seterusnya kita akan menggambar sebuah objek 2 dimensi dengan menggunakan perintah P-line ya, polyline. Jadi kita ketikkan polyline ya. Polyline ini fungsinya menggambar garis dan lengkungan sekaligus, dan hasilnya nanti merupakan satu kesatuan, artinya garis-garisnya itu sudah dalam terjoin. Oke, kita letakkan di sini misalnya, lalu kita buat panjangnya 40,
sudut 0 seperti ini ya. Lalu tingginya 25, sudut 90. Lalu ke kiri sejauh 10, sudut 180 seperti ini. Lalu ke bawah sejauh ya, berarti 15, sudut 270 ya, atau min 90. Ingat sistem koordinat kita. Lalu yang berikutnya adalah add 30, sudut 180 seperti ini. Lalu kita close C ya, ketikkan C, enter. Jadi sekarang objek kita terbentuk seperti ini. Ya, seterusnya kita melakukan proses fillet. Ya, jadi di sini kita ketik fillet. Kita ketikkan R untuk menentukan atau memberikan jari-jari. Jari-jarinya kita berikan 5 ya, enter. Yang kita berikan jari-jarinya 5 adalah yang ini. Ya. Lalu enter lagi, berikan lagi ke sini. Lalu enter. Ya. Kemudian kita ulangi perintah fillet dengan cara meng-enter lagi. Kali ini kita berikan R lagi. Kita pilih R karena kita mau menggambar objek yang beradius yang berbeda dengan yang 5 tadi. R, enter. Kita berikan 2 saja ya, 2, enter. Lalu kita klik pojok ini, garis ini dengan garis ini. Ya, kita enter lagi, mengulangi perintah fillet. Lalu kita klik pojok atau garis ini dengan garis ini. Ya, sehingga bentuknya sekarang menjadi seperti ini. Jadi ini objek 2 dimensi yang sudah selesai kita gambar. Dan garis-garis ini semua terjoin ya, terjoin. Karena tadi kita gambar dari perintah P-line atau polyline. Oke, seterusnya kita ingin membentuk objek 2 dimensi ini menjadi objek 3 dimensi dengan cara memutarnya terhadap sebuah sumbu ya. Sebuah sumbu. Kalau kamu dulu pernah belajar tentang volume benda putar di SMA tentang integral ya, maka kira-kira ini adalah volume benda putar. Artinya setelah kita lakukan pemutaran, maka objek 2 dimensi itu mengikuti lintasan perputaran, dan lintasan perputaran itu kita anggap semua solid sampai ke posisi awalnya. Ya, jadi perintah yang kita gunakan di sini adalah perintah revolve. Tapi sebelumnya ya, karena ini nanti harus ada sumbu tempat dia berputar, dan sumbunya itu adalah sumbu yang 3 ini. Jadi karena kondisinya seperti ini, agar ini berputar seperti ini, maka UCS ini kita pindah dulu ke tengah atau ke sini. Maka kita ketikkan UCS, enter. Kita ketikkan M ya, move, enter. Lalu kita klik di sini. Nah, sehingga UCS kita sekarang sudah berpindah di sini. Oke, seterusnya baru kita gunakan perintah revolve, enter. Lalu kita klik objek yang mau kita revolve. Ini ya, kita klik. Ada pertanyaan, apakah ada lagi objek yang mau kita pilih? Ya, kalau tidak ada, kita enter. Lalu ya, di sini muncul axis start point or define axis by. Artinya objek 2 dimensi ini kira-kira diputar terhadap sumbu apa. Nah, gitu ya. Karena kalau kita putar terhadap sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ini hasilnya semua berbeda-beda. Tapi kita inginkan di sini pemutarannya terhadap sumbu Y. Jadi kita ketikkan Y, enter. Ada pertanyaan mau berapa derajat? Nah, bisa kita lihat pada gambar ini ya. Nah, kalau kita mau 180, masukkan nanti 180, hasilnya seperti ini. Kalau hanya 90, hasilnya seperti ini, lebih kurang. Kalau 270 seperti ini. Kalau lengkap berapa? Iya, 360. Kita mau utuh ya.
Jadi di sini kita berikan 360, lalu kita enter. Jadi terbentuklah sebuah objek seperti ini. Kita mau melihat hasilnya dengan rasa penasaran, kita ketikkan perintah hide, enter. Ya, maka terbentuk seperti sebuah asbak rokok. Kalau kita berikan warna, properties, color, ya merah ya, biar lebih menarik, seperti ini. Ya, lalu kita hide seperti ini. Agar lebih solid, kita ketikkan perintah set, enter. Ya, maka terbentuklah seperti ini. Ya, dan kalau mau kita putar, misalnya, ya silakan saja. Kita pilih continuous orbit. Nah, kita putar sebegini saja ya. Ya, inilah yang terbentuk objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi setelah kita lakukan perintah revolve. Ya, jadi perintah revolve ini fungsinya menggambar objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi yang simetri ya. Berarti untuk menggambar sebuah pinggan, gelas, cangkir ya, bisa semua kita gunakan menggunakan perintah objek seperti ini atau perintah revolve. Bisa juga menggambar botol ya. Demikian penggunaan perintah revolve, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan untuk menggambar objek-objek yang lain ya. Nah, demikian untuk perintah revolve, semoga bisa dipahami. Oke, baik, sekarang kita masuk pada perintah yang ketiga, merubah objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi dengan kondisi yang sesuai dengan perintah yang ketiga ini. Jadi pertama sekali kita gambar dulu objek 2 dimensi dari perintah polyline. Polyline ini fungsinya bisa menggambar garis sekaligus menggambar busur, dan garis-garis tersebut akan sudah terjoin atau sudah terjoin. Jadi polyline, enter. Kita klik di sini, panjangnya 50, sudut 0. Lalu di sini mau kita bikin lengkungan ya, setengah lingkaran. Jadi di sini ada opsi A, busur, kita ketikkan dulu A, enter. Lalu di sini ada opsi R, radius, kita ketikkan R untuk memberikan nilai radiusnya ya. Lalu radiusnya diberikan 20. Lalu di sini ada end of, berarti titik akhir dari busur di mana sejauh 40 di atas ya, sudut 90 seperti ini. Lalu akan diteruskan sebuah busur, sedangkan kita ingin menggambar sebuah garis. Jadi di sini ada opsi line, jadi kita ketikkan line agar kita menggambar garis lagi, enter ya. Dan kita berikan lagi panjangnya sama seperti yang di bawah ya, 50, sudut 180 seperti ini. Lalu kita gambar lagi setengah lingkaran di sini, busur setengah lingkaran. Jadi kita ketikkan lagi A, di sini ada A ini, enter. Lalu pilih opsi radius R, enter. Lalu berikan radiusnya 20 sama seperti yang pertama tadi, enter. Lalu endpoint ya, endpointnya kita berikan at 40, sudut min 90, enter. Lalu kita close ya. Close di sini bukan C tapi CL. Ya, jadi kita ketikkan CL, enter. Ya, jadi sekarang sudah terbentuk sebuah objek berupa benda seperti ini ya, atau objek 2 dimensi seperti ini. Dan ini sudah terjoin ya. Oke, baik, sekarang kita ingin menggambar sebuah lingkaran di dalamnya sini, tapi penampangnya tegak lurus dengan ini, garis ini. Jadi UCS-nya kita putar. Jadi UCS kita putar terhadap sumbu Y ya, sebesar 90 derajat. Jadi UCS kita sekarang sudah seperti ini. Ya, jadi kalau UCS-nya sudah seperti ini, tinggal kita gambar saja lingkarannya di endpoint sini ya. Jadi kita ketikkan circle,
lalu kita ketikkan N, ya, endpoint di sini ya, di sini ada N-nya. Lalu kita berikan jari-jarinya 5. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Berarti penampang lingkaran ini dengan garis ini harus saling tegak lurus. Oke, baru seterusnya kita menggunakan perintah yang ketiga, extrude opsi pad. Ya, jadi di sini kita ketikkan extrude, enter. Ya, ini yang kita extrude. Enter, lingkarannya kita extrude ya. Lalu di sini ada opsi pad nih. Kita ketikkan P, enter. Lalu mana padnya? Padnya adalah ini tadi. Kita klik. Nah, jadi lingkaran itu akan berubah menjadi 3 dimensi dengan cara mengikuti lintasan yang sudah kita pilih. Lalu bisa kita hide seperti ini. Kalau mau kita beri colornya, kita klik ya, lalu kita pilih properties, warnanya misalnya seperti ini. Lalu kita hide lagi, dan untuk melihatnya lebih solid lagi kita gunakan perintah shade, enter. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin menggambar pipa, sistem perpipaan ya, kemudian menggambar rantai, maka bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Tentunya kita gambar lintasannya, lalu kita gambar objek 2 dimensi yang pada akhirnya membentuk 3 dimensi dengan cara mengikuti lintasan yang sudah kita buat ya. Ini adalah perintah menggunakan extrude pad. Berarti syaratnya ada 2. Pertama, ada lintasan, yang kedua ada objek 2 dimensi yang akan di extrude pad. Demikian ya. Jadi dari ketiga perintah merubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi itu disesuaikan dengan kepentingan atau keperluan. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.